sekarang aku sudah pisah sama Mas Yudi. Kamu mau coba-coba bohongin ibu supaya kamu dapat maaf dari ibu, gitu? Enggak, Bu. Ini benar. Apa yang Ibu bilang tentang Mas Yudi selama ini betul semua, Ibu. Aku menyesal telah memilih dia, Bu. Apa maksud kamu? Rumah tangga aku sama Mas Yudi nggak pernah bahagia, Bu. Dia itu bukan kepala keluarga yang baik. Dia tidak pernah bertanggung jawab sama aku, sama Meli. Bahkan sekarang dia tega mengkhianati aku, Bu. Dia lari sama perempuan lain. Betul kan? Betul semua apa kata ibu dulu. Ibu tuh yakin kalau si Yudi itu bukan laki-laki yang baik, yang pantas buat kamu. Sekarang semuanya udah terjadi, udah terlanjur. Buat apa lagi kamu sesalin? Tolong aku, Bu. Tolong aku, terima aku lagi ya, Bu. Maafin ibu ya, Nek. Ampunin aku. Nek, maafin ya, Nek. Ayo kamu berdiri. Ibu memang sangat marah. Ibu sangat kecewa sama kamu. Tapi biar bagaimanapun juga kamu tetap anak ibu. Ibu maafin kamu. Kalian bisa tinggal sama ibu. Kamu juga tinggal sama nenek ya. Akhirnya Mama mengambil jalur untuk cerai sendiri, semuanya diurus sendiri karena dia pengen bebas gitu dari Bapak. Setelah beberapa tahun Bapak kembali. Mel, Bapak, Meli, Bapak, Bapak ngapain di sini? Kan kalau Mama tahu Mama bisa marah, Pak. Kita ngobrol di sana aja ya, Pak ya. Ayo, Pak. Mas Yudi. Kamu nggak lupa kan kalau kita itu udah nggak ada hubungan apa-apa lagi? apa maksud kamu? Aku sudah mengurus surat perceraian kita, Mas. Kenapa kamu harus perceraian kita? Tanpa persetujuan aku, hah? Heh, apa pantas kamu nanya seperti itu? Setelah kamu tinggalkan keluarga kamu, hah? Dan kamu pergi dengan selingkuhan kamu. Aku nggak mau lihat ya. Kamu datang ke sini nemuin Nita, Meli ke sini. Pergi! Baik, saya akan pergi, Bu. Tapi lihat, kalian pasti akan menyesal. Dan saya bersumpah, saya akan cari istri yang lebih baik dari kamu. Sumpah. Orang miskin nggak mempan sumpahnya. Pengangguran. Pergi kamu! Pergi! Wah, miskin, gak gagah. Ini bagus nih, Mel. Ini berapaan ini, Bu? 500.000, Bu. Nggak bisa kurang. 200 ya? Aduh, kamu tuh gimana sih? Aduh. Ayo udah. Bayar dulu dong, barangan saya hancur tuh. Gimana saya mau bayar? Tas saya dijambret tuh. Itu sih bukan urusan saya, Bu. Pokoknya Ibu harus ganti rugi. Minta aja itu sama penjambret tuh ganti ruginya. Kok Ibu marah-marah sama saya sih? Nggak ngerti. Ada apa ini ribut-ribut, ha? Itu, Pak. Ibu itu udah hancurin barang saya. Berapa ruginya? Aku bayar. 500.000. Baru 500.000. Gampang. Nih. Baru 500.000. Makasih ya. Ya udah, Ibu, saya antar pulang ya. Saya antar pulang, ayo. Kenalkan ini Nita anak saya. Nit, kenalin ini Nak Joni, orang yang udah nolong ibu. Nita, Joni. terima kasih sudah menolong ibu saya. Iya, sama-sama. Kelihatannya Joni suka sama kamu. Tadi ibu sempat lihat uangnya banyak. Artinya kamu tuh cocok punya calon suami dia. Nah Joni tuh udah menikah atau? Saya kebetulan belum menikah. Mungkin belum ada jodoh yang cocok. Wah, kalau gitu kebetulan.
Anak saya Nita ini juga lagi cari calon suami. Emang anak saya dulu pernah nikah. Tapi waktu itu mantan suaminya tuh kere, miskin. Makanya saya suruh pisah aja. Gimana? Najoni suka gak sama anak saya Nita? Iya suka. Kapan Najoni rencananya mau nikah? Mau ngelamar anak saya? Saya rasa lebih cepat lebih baik. Itu yang saya mau. Kenapa ya? Tapi perasaan aku ini bilang kalau Om Joni itu bukan laki-laki yang baik buat Mama. Ma, Meli minta Mama pikirin baik-baik tentang pernikahan Mama sama Om Joni ya, Ma. Meli, kamu tuh jangan coba-coba pengaruhi dan jelek-jelekin Joni di hadapan mama kamu. Joni itu kan jauh lebih baik dibanding papa kamu yang kere itu. Tapi, Nek, Cukup. Kamu tuh persis sama si Yudi bapak kamu. Nggak mau ya? Kamu nggak seneng kan melihat mama kamu bahagia? Mama kamu itu udah cukup menderita karena bapak kamu yang nggak bertanggung jawab itu. Nek, Ma. Meli ke kamar dulu ya. Si Meli itu percis banget sih sama si Yudi. Adatnya nggak buang-buang. Mama nikah dijodohkan sama nenek yang matre itu kan. Dan hasilnya Mama dapet suami yang di awal itu emang royal. Pas udah nikah dia baru tahu belangnya kalau ternyata dia juga nggak punya apa-apa. Dan malah dia nggak bertanggung jawab. Ini pasti berhasil ya. Bener ya Pak, saya mau uang saya kembali berlipat-lipat ganda. Yo, tenang baik. Yang penting kalian harus percaya sama aku 100%. Yo, kabeh uang kalian aku balikin berlipat-lipat ganda. Oke. Dalam 2 hari, gak usah pakai lama. 2 hari. Bener ya Pak? Kakek kalau udah berhasil, aku hubungi kalian. Tenang baik. Ya. Oke. Ayo, tenang lah. Ya. Iya, Oke, aku jalan ya. Ya. Oke, doain ya. Yuk. Yuk. Wah, saya yakin saya bakal berlipat-lipat ganda. Betul. Saya juga yakin. Maaf, tadi saya lihat Bapak ngasih uang ke Pak Joni. Kalau boleh tahu itu uang apa ya? Kamu belum tahu ya? Pak Joni itu orang yang hebat. Dia bisa melipat gandakan uang. Melipat gandakan uang? Bapak-bapak yakin? Saya yakin kok. Sudah ada buktinya. Jadi kapan rencananya Najoni mau ngelamar dan menikahi anak saya Nita? Saya rasanya tuh udah nggak sabar. Pengen punya menantu Najoni. Kalau memang udah sama-sama cocok, ya udah segerakan aja. Secepatnya hari ini juga saya akan menikah dengan Nita. Karena saya pikir Nita jodoh yang cocok buat saya. Ya udah, kalau gitu saya akan siapkan semua surat-surat untuk pernikahan kalian. Saya akan menikah dengan Nita, tapi tidak secara resmi. Nikah siri saja. Kenapa nggak diresmikan aja sekalian? Bukannya tidak mau diresmikan, Bu. Tapi saya tunda dulu. Kan Ibu tahu, saya ini baru meniti karir, meniti usaha. Pernikahan itu bagi saya sakral, bagi saya istimewa. Jadi kalau saya sudah mengumpulkan uang dengan banyak, kita bikin pesta pernikahan yang besar. Kalau benar Om Joni bisa menggandakan uang, kenapa dia sampai tidak punya uang untuk biaya pernikahan dia sama Mama? Kemana sih ini si Joni? Kok belum muncul juga ya? Teleponnya nggak aktif lagi. Pak Joni, mana uang kami? Ya mana uang kami? Ya, mana buktinya? Berlipat ganda kembalinya. Sabarlah. Yang namanya menggandakan uang itu butuh ritual dan waktunya juga khusus. Tidak bisa sembarangan. Pak Joni,
Bukannya Pak Joni sendiri yang bilang, kita akan mendapatkan uang yang telah dilipat gandakan dalam waktu 2 hari. Ini udah lebih dari 2 hari, Pak. Sabar, semuanya sabar. Kalian mau nggak uang kalian berlipat ganda? Mau nggak? Ya mau lah, Pak. Kalau mau kalian harus sabar. Sekarang kalian bubar. Ya, nanti saya akan kabari kalian. Bener ya, Pak? Bapak nggak bohong kan? Percaya sama saya. Benar ya, Pak? Iya. Udah kalian bubar. Udah yuk. Hari gini masih percaya sama orang yang bisa menggandakan uang. Mana ada? Bodoh banget sih. Ternyata bener dugaan aku. Om itu pembohong. Dan aku bakal kasih tahu mama dan nenek. Mel, Om bisa jelasin semuanya, Mel. Udah om, nggak usah dijelasin. Pokoknya aku bakalan bilang ke mama biar batalin pernikahannya. Kalau kamu berani-berani cerita sama mereka, kalian akan saya... Bapak tiri yang kedua itu kabur, ninggalin utang banyak banget dan itu mama yang harus bayar semuanya. Dari situ mulai dia jadi frontal banget ke anak, dia jadi pemarah, dia jadi kasar. Mungkin karena tekanan hidup dia udah banyak, masalah dia juga udah banyak. Ya kita lah anak-anaknya pelampiasan. Saya terima nikah dan kawinnya Nita binti Sutejo dengan mas kawin emas seberat 5 gram dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Joni! Joni! Keluar kamu! Keluar kamu! Joni! Keluar! Joni keluar! Joni! Keluar kamu! Keluar kamu! Joni! Keluar! Joni keluar! Keluar kamu Joni! Apa sih kalian kok ribut-ribut di depan rumah saya? Joni itu penipu. Dia bilang mau melipat gandakan uang kami. Tapi nyatanya uang kami tidak dikembalikan. Iya benar. Benar itu, Bu. Ya, betul. Mana mungkin Joni itu penipu? Dia itu orang kaya loh. Kalian jangan asal fitnah orang. Aku harus melarikan diri. Apa sih ini? Kamu pasti istrinya Joni. Kalau sampai Joni tidak ketemu, kamu sebagai istrinya harus tanggung jawab. Ya ampun, itu kenapa bisa pecah? Hah? Kamu tahu nggak? Pasti itu dibeli pakai uang. Sekarang itu kita harus berhemat. Iya mama, Mama Meli nggak sengaja. Maaf. Sekarang bersihin sampai bersih. Dan sebagai hukumannya, Mama nggak akan kasih kamu jajan selama 3 bulan. Sampai kadang makan sehari-hari aja diungkit-ungkit. Ya apa-apa diungkit-ungkit. Pokoknya kalau misalnya belum ibaratnya beres-beres rumah tuh nggak boleh makan dulu gitu. Siapa suruh kamu makan? Meli belum makan dari semalam, Ma. Meli lapar. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Kalau kamu mau makan, kamu harus kerja dulu. Mama kenapa sih, Ma? Kenapa Mama sebenci ini sama Meli? Meli salah apa, Ma? Kamu itu nggak sadar ya? Kamu itu nggak sadar? Kalau saja kamu kasih tahu kebohongan Joni itu sama Mama, Mama nggak akan jungkir balik cari uang sekeras ini untuk gantiin uang rugi yang ditipu sama dia itu. Dan Mama nggak perlu kerja mati-matian untuk merawat nenek kamu yang depresi. Alhamdulillah, akhirnya terkumpul juga uang untuk nyicil bayar utang si Joni. Besok harus nyari lagi yang lebih. Ngapain kamu ambil uang saya? Itu uang punya saya. Enak aja. Lu tahu nggak? Ini duit udah jadi milik kita. Saya mohon. Saya butuh banget uang itu. Lu kalau mau duit ini, lu ambil aja sendiri.
Siapa lu? Balikin tuh duit. Lu mau duit ini? Hah? Bangun lu. Ini uang kamu. Terima kasih. Lagi-lagi kamu yang menyelamatkan saya. Saya permisi ya. Hati-hati ya.